Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Oke, student, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Sebelum kita masuk pada materi inti tentang aturan sinus dan kosinus, ada beberapa materi prasyarat yang perlu kalian pahami terlebih dahulu sebagai dasar untuk belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Materi prasyarat ya, yang pertama yaitu tentang perbandingan trigonometri. Diingat kembali bahwa dasar dari perbandingan trigonometri adalah segitiga siku-siku. Misalkan ada segitiga siku-siku yang panjang sisi vertikalnya Y, sisi horizontalnya X, dan sisi miringnya R. Lalu sudut alfa itu diapit oleh sisi R dan X. Perbandingan trigonometrinya antara lain adalah sin alfa sama dengan Y per R. Sin diingat depan sudut dibanding miring. Lalu cos alfanya sama dengan X per R. Diingat untuk cos samping sudut dibanding miring. Nah, kita lihat dulu untuk sin alfa sama dengan Y per R ini. Ya. Sin alfa sama dengan Y per R bisa kita ubah menjadi Y sama dengan R ya, kali sin alfa. Lalu untuk cos alfanya bisa kita ubah X sama dengan R kali cos alfa. Oke ya. Apa fungsinya? Fungsinya ini kalau kita diminta untuk mencari X dan Y bila diketahui R dan alfa, ya, sudut alfanya. Misalnya, ya, misal alfanya itu adalah 30 derajat, lalu R-nya adalah 4 misalnya ya. Nah, dengan modal 2 ini, alfa dan R, kita bisa mencari sisi X dan Y. Ya, kita coba cari dulu. Sisi X tadi dirumuskan R kali cos alfa R-nya. R-nya 4, cos alfanya 30 derajat ya. Kita hitung cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi X adalah 2 akar 3. Lalu kita cari Y ya. Kita cari Y. Y dirumuskan R kali sin alfa, R-nya 4 kali sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini 1/2, jadi Y-nya adalah 2. Oke, perhatikan lagi. Untuk konsep perbandingan trigonometri ini ya, coba diperhatikan lagi. Bila kita diberi alfa dan R, kita bisa mencari sisi tegak dan sisi horizontalnya. Sisi tegak atau sisi vertikalnya adalah Y, sisi horizontalnya adalah
X. Ya, itu materi prasyarat yang pertama. Materi prasyarat yang kedua adalah trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Sebelumnya Pak Heru sudah menjelaskan bagaimana cara menghafalkan nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa dengan 5 jari ya. Boleh juga kita cukup mendaftar dengan cara seperti ini ya. Sudut-sudut istimewa antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu kalau kita diminta mencari sinus, maka kita berikan indeks ya untuk masing-masing sudut istimewa. Untuk sinus dari 0 derajat kita kasih indeks 0. Untuk sinus untuk 30 derajat kita cari dikasih indeks 1, 45 derajat 2, 60 derajat 3, dan 90 derajat 4. Lalu untuk mencari kosinus indeksnya kita balik. 0 derajat 4, 30 derajat 3, 45 derajat 2, 60 derajat 1, 90 derajat 0. Nah, semua ini, indeks-indeks ini kita simpulkan dengan N. Nah, lalu kita gunakan rumus setengah akar N, setengah kali akar N untuk mencari nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Contohnya bagaimana misalnya ya. Misalnya kita mau mencari sinus berapa ini? Sinus sudut 60 derajat. Sama dengan berapa? Kita lihat indeks dari 60 derajat untuk sinus. Nah, indeksnya adalah 3. Ya, kita masukkan dalam rumus setengah akar N. N-nya 3. Jadinya sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Lalu untuk cos ya. Untuk cos 60 derajat berapa? Kita lihat indeks dari 60 derajat untuk cos adalah 1. Nah, kita masukkan dalam rumusan setengah akar N. Setengah kali akar 1. Akar 1 adalah 1. Jadi cos 60 derajat adalah 1/2. Nah, begitu ya. Ini materi prasyarat yang kedua. Kita harus mengetahui nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Materi prasyarat yang ketiga. Nah, ini materi baru. Ya, materi baru kita cukup memahaminya saja ya. Tentang identitas trigonometri. Misalkan diberikan segitiga siku-siku dengan panjang garis vertikalnya itu Y, garis horizontalnya X, sisi miringnya R. Lalu alfa itu sudut yang diapit oleh sisi R dan X ya. Ada dua sudut pandang dari segitiga ini. Yang pertama kita lihat dari sudut pandang hukum Pitagoras. Kalau segitiga siku-sikunya seperti ini ya, maka bunyi dari hukum Pitagorasnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kalau dipandang dari sudut pandang hukum Pitagoras. Lalu kalau dari sudut pandang perbandingan trigonometri, tadi di awal sudah dijelaskan ya, bahwa sin alfa sama dengan
Y per R. Oke. Kalau sin alfanya ini kita kuadratkan ya. Kalau dikuadratkan penulisannya menjadi sin kuadrat alfa ya. Berarti sin alfa dikuadratkan sama dengan Y per R-nya juga dikuadratkan menjadi Y kuadrat per R kuadrat. Untuk kosinusnya juga sama. Cos alfa sama dengan X per R. Kalau dikuadratkan jadi cos kuadrat alfa sama dengan X kuadrat per R kuadrat. Nah, coba amati dan dipahami. Ya, sekarang kembali pada sudut pandang hukum Pitagoras ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau semuanya ini kita bagi dengan R kuadrat, maka penulisannya menjadi X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Yo, coba diamati lagi. Ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk X kuadrat per R kuadrat. Nilai dari X kuadrat per R kuadrat ini adalah nilai dari cos kuadrat alfa. Sedangkan untuk Y kuadrat per R kuadrat adalah nilai dari sin kuadrat alfa. Kita ganti tulisannya ya. X kuadrat per Y kuadrat ini kita ganti menjadi cos kuadrat alfa. Sedangkan Y kuadrat per R kuadratnya kita ganti sin kuadrat alfa. Sama dengan 1. Oke ya. Nah, bentuk dari cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 ini disebut identitas trigonometri. Berapapun nilai alfanya ya, misal kita ambil alfa sama dengan 75 derajat. Nah, kalau dihitung kita menghitung sin kuadrat dari 75 derajat ditambah cos kuadrat dari 75 derajat hasilnya adalah 1. Begitu dari materi prasyarat identitas trigonometri. Yang tiga ya, materi prasyarat dari aturan sinus dan kosinus. Nah, dengan 3 materi prasyarat tadi, sekarang kita akan mencoba untuk memperdalam materi tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus yang pertama kita bahas dulu aturan sinus. Misalnya kita diberi sembarang segitiga ya, segitiga sembarang gitu ya, dengan masing-masing sisinya di sini misalnya alfa A, lalu di sini B, dan di sini C, gitu ya. Sudut yang ada di sini alfa, lalu ini beta, dan sini gamma.
Oke, ada sudut alfa beta gamma. Perhatikan posisi-posisi sudut dan sisi. Sudut alfa, ya, sisi alfa, sisi A, sisi A itu terletak di depan sudut alfa. Lalu sisi B terletak di depan sudut beta. Dan sisi C terletak di depan sudut gamma. Nah, sekarang kita lihat bunyi dari aturan sinus. Perbandingan antara sisi A dibanding dengan sinus alfa, ya, sama dengan perbandingan B dengan sinus beta juga sama dengan C dibanding sinus gamma. Nah, ini bunyi dari aturan sinus, ya. Perhatikan posisi-posisi dari sisi dan sudutnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana aturan sinus ini diperoleh, ya? Aturan sinus ini diperoleh. Baik, kita simak penjelasannya. Misalnya kita diberikan sembarang segitiga, ya, segitiga sembarang. Di sini A, di sini B, lalu sini ada beta dan sini ada alfa. Oke, ya. Baik. Pertama kita buat, ya, garis tinggi dari puncak ke alas segitiga. Garis tinggi ini pastinya membentuk sudut siku-siku dengan sisi alasnya. Oke, ya. Baik. Ceritanya kita mau mencari tinggi segitiganya. Nah, perhatikan, dengan membuat garis tinggi kita memperoleh dua buah segitiga siku-siku. Nah, yang di sebelah kiri kita namakan segitiga siku-siku yang pertama, lalu sebelah kanan kita kasih nama segitiga siku-siku dua, ya. Sekarang lihat segitiga siku-siku yang pertama, kita mau mencari T. Diingat dalam konsep perbandingan trigonometri yang sudah dijelaskan di awal, T itu adalah sisi tegak, gitu ya. Sisi tegak. Kalau sisi tegak berarti kita mencari T dengan menggunakan sisi miring dan sinus sudut, ya. Sinus sudut beta. Oke. Oke, jadinya menjadi T sama dengan, nah, sisi miringnya apa? A. Sisi miringnya adalah A. Sinus beta. Oke, ya. Ini kalau dilihat dari mencari T, dilihat dari segitiga siku-siku yang pertama. Sekarang kita lihat dari segitiga siku-siku yang kedua. Sisi miringnya adalah B dan sudutnya adalah alfa. Nah, berarti T-nya itu sama dengan B kali sinus alfa, ya.
Dari sudut pandang segitiga siku-siku yang pertama dan segitiga siku-siku yang kedua, ini nilainya T itu pasti sama. Sehingga kita memiliki persamaan, ya, kita memiliki persamaan A sin beta, ya. A kali sin beta sama dengan B kali sin alfa. Nah, seperti ini. Maka, dari persamaan A sin beta sama dengan B sin alfa ini, kita dapatkan perbandingan A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Nah, ya, kita peroleh salah satu dari bunyi aturan sinus. Ini baru A dan B, ya. Sekarang kita cari yang C, ya, aturan-aturannya, aturan sinus untuk C per sin gamma, ya. Prinsipnya sama. Oke. Misalnya di sini tadi ada sembarang segitiga, panjangnya A, panjang sisi-sisinya A, lalu ini C, ya. Ini C, lalu sudut yang diapit A dan B ini adalah sudut gamma, sini beta dan ini alfa. Oke, ya. Nah, sekarang saya akan mencari garis tinggi, tapi garis tinggi yang alasnya A. Nah, oke, ini buat garis tinggi yang alasnya A. Nah, sudutnya yang dibentuk ini siku-siku. Oke, sama seperti tadi, dengan membuat garis tinggi, kita memperoleh dua buah segitiga, namakan yang atas ini segitiga 1 dan segitiga 2. Lalu kita targetnya mau mencari T, ya. Dari sudut pandang segitiga pertama, sisi miringnya B dan sudutnya gamma, ya. Kita mau mencari T, diperoleh dari sudut pandang segitiga pertama, T sama dengan B kali sin gamma, itu, ya. Lalu berikutnya T sama dengan yang dari sudut pandang segitiga yang kedua, sisi miringnya C, sudutnya beta, ya. Berarti C kali sinus dari beta. Lalu, ada dua kesamaan untuk T. Dua persamaan. Kita jadikan 1. B sama dengan sin gamma sama dengan C kali sin, ya, apa tadi, beta, ya. Sehingga diperoleh perbandingan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, diperoleh lagi salah satu dari bunyi aturan sinus. Nah, kalau digabungkan, ya, B per sin beta sama dengan C per sin gamma dan A per sin alfa sama dengan B per sin beta, kita peroleh seperti ini. Oke, ya, jelas, ya, kenapa
aturan sinus bunyinya seperti ini. Nah, sekarang Peru akan memberikan contoh soal untuk aturan sinus ya. Aturan sinus. Misalnya kita diberikan sembarang segitiga dengan panjangnya ya, panjangnya di sini misalnya oke, bentar saya isi dulu. Oke. Ini misalnya 4 ya. Lalu sudut di sini ini 30 derajat. Nah, sini alfa, ini 2. Oke ya. Kita mau mencari sudut alfanya itu berapa besarnya. Sekarang kita lihat, kita mau gunakan aturan sinus. Sisi yang panjangnya 2 terletak di depan sudut 30 derajat dan sisi yang panjangnya 4 terletak di depan sudut ya, di depan sudut yang besarnya alfa. Kita mau mencari alfa, kita pakai aturan sinus ya, aturan sinus. Bunyinya 2 per sin 30 derajat harus sama dengan 4 per sin alfa ya. Kita lihat di situ. Betul ya. Bentuk dari aturan sinusnya dari segitiga ini. Nah, sekarang kita kalikan silang ya. 2 kali sin alfa sama dengan 4 kali sin 30 gitu ya. 2 kali sin alfa sama dengan 4 kali sin 30 derajat ya. Oke. Lalu kita cari sin 30 derajat dengan ya mau pakai 5 jari boleh ya. Sin alfa 4 kali sin 30 derajat adalah 1/2 ya. Jadinya 4 kali 1/2 adalah 2. Nih 2 kali sin alfa sama dengan sama dengan 2. Nah, jadi sin alfanya sama dengan 2/2 atau sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita mau mencari alfa. Berapakah nilai alfa? Sudut berapakah yang nilai sinusnya sama dengan 1? Atau di kalkulator kita bisa menggunakan tombol ARCS ya. ARC itu singkatan dari ARCS ya. ARCS dari sinus yang nilainya 1 ya. Atau ada juga kalkulator yang tombolnya ada tulisan sinus pangkat -1 ya. Kita pakai itu. Ini kalau pakai kalkulator, tapi kalau kita harus karena 1 itu adalah nilai ya, nilai dari sudut istimewa ya. Berapa itu? Berapa sudut istimewa yang nilai sinusnya sama dengan 1? Yuk. Ya, 90 derajat. Nah, itu ya. Oke, contoh lain kita lihat contoh lain. Kita ini mencari sudut ya. Sekarang kita coba mencari sisi misalnya. Ya. Misalnya kita dikasih segitiga sembarang
Ya. Seketika sembarang panjang dari salah satu sisinya misalnya 4. Nah, yang kecil aja biar mudah menghitung ya. Lalu sudut yang ada di sini besarnya 30 derajat, yang ini 60 derajat. Nah, kita cari yang ini berapa A-nya. Nanti kan panjang A, sisi A itu di depan sudut 30 derajat, lalu yang panjangnya 4 di depan sudut 60 derajat. Maka kita bisa membuat aturan sinusnya A per sinus 30 derajat harus sama dengan 4 per sinus 60 derajat. Ya, Pak dia mati lagi, benar enggak ini aturan sinusnya? A di depan sudut 30 derajat, 4 di depan sudut 60 derajat. Oke, kalau udah benar kita kalikan silang. Kalikan silangnya nih 4 A dengan sinus 60 derajat. A kali sinus 60 derajat. Lalu kita lihat lagi 4 harus sama dengan 4 kali sinus 30 derajat. 4 kali sinus 30 derajat ya. Hitung sinus 60 derajat berapa? Ya, setengah akar 3. Lalu harus sama dengan 4 kali sinus 30 derajat adalah 1 per 2 ya. Oke, kita hitung lagi. A kali akar 3 per 2 harus sama dengan 4 bagi 2 itu 2. Ya, 4 bagi 2 2. Oke ya. Lalu jadinya A sama dengan 2 kali. Nah, kita balik. Akar 3 per 2-nya menjadi 2 per akar 3 ya. Pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Nah, jadinya ini jadi 4 per akar 3. Nah, dalam bentuk ini penyebutnya belum rasional, kalikan dengan ya, akar 3 per akar 3 ya. Jadinya A sama dengan 4 per 3 akar 3. Selesai. Itu ya untuk contoh aturan sinus. Sekarang kita bahas tentang aturan kosinus. Nah, secara prinsip mirip di awal ya. Kita diberikan sembarang segitiga panjangnya A, B, C. Lalu sudut yang di depan sisi A ini kita namakan alfa, yang di depan B ini namakan beta, dan yang di depan C ini dinamakan gamma. Nah, ya begini. Nah, bunyi dari aturan kosinus ini, kalau kita mau mencari A kuadrat, kita pakai rumusan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos alfa. Ya, diperhatikan. Kalau kita mencari A, ya, lalu
Sudut alfanya ini adalah sudut yang diapit oleh sisi B dan C. Nah, kita mencari A-nya ini, sisi yang depan sudut alfa, itu dengan rumusan ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi BC dikali cos alfa. Nah, bagaimana dengan C? Ya, kita tinggal melihat B ya, B dulu ya. Kita lihat B itu di depan sudut beta, sudut yang sisi yang mengapit sudut beta adalah A dan C. Nah, jadinya kita dapat rumusan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC. Nah, lalu dikali cos sudutnya adalah beta. Sama untuk C ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi AB cos gamma. Nah ini belum 2AB ya. Kini 2AB cos gamma. Oke ya. Ini. Perhatikan posisi, sisi, dan sudutnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ini aturan sinus ini bisa muncul ya, bisa ada ya. Kita lihat, kita simak penjelasan berikutnya. Pak Heru akan menjelaskan satu aja ya, yang A ya. Untuk yang B dan C prinsipnya sama. Nah, sekaligus ini kapan kita menggunakan sudut aturan kosinus ya, aturan kosinus. Kalau misalnya ada sudut alfa dan sudut alfa ini diapit oleh sisi yang panjangnya B dan C, maka kalau kita mau mencari panjang sisi di depan sudut alfa ya, kita gunakan aturan kosinus. Nah, bagaimana munculnya aturan kosinus untuk A ya? Prinsipnya sama ya dengan yang aturan sinus. Kita buat garis tinggi sehingga kita memperoleh dua buah segitiga siku-siku ya, dua buah segitiga siku-siku. Ini ada T ya. Lalu sudut antara alas dan garis tinggi ini membentuk sudut 90 derajat. Kita namakan segitiga siku-siku yang pertama ya, 1 Romawi dan 2 Romawi ya. Oke. Kita lihat dulu karena kita mau mencari A ya, kita butuh hukum Pitagoras ya. T-nya berapa, lalu alas dari segitiga siku-siku yang kedua ini panjangnya berapa. Ini C saya hapus dulu. Nah, kita lihat dulu segitiga siku-siku yang pertama, Romawi ya. B-nya itu sisi miring, lalu alfanya itu sudut yang menghadap sisi T ya. Diingat dalam konsep ya, dalam konsep perbandingan trigonometri, kalau kita mencari panjang sisi yang alasnya yang ini aja dari segitiga siku-siku 1 ya, kita pakai
konsep apa yang di samping dari sudut alfa apa itu? Sinus apa kosinus? Nah, X-nya ya, dari X-nya. Pakai sinus. Sisi miringnya panjangnya adalah B cos alfa. Ya, yang sisi alas dari segitiga pertama itu panjangnya B cos alfa. Sekarang kita pandang sisi dari segitiga siku-siku yang kedua. Berapa panjang dari sisi alasnya? Yang ini ya. Ini. Panjang ini berapa ini? Tadi diketahui panjang sisi alas segitiga sembarangnya secara keseluruhan adalah C ya. Panjang semuanya C karena yang segitiga siku-siku yang pertama itu alasnya panjangnya B kali cos alfa ya berarti panjang ini tinggal sisanya C dikurangi B cos alfa begitu ya. Lalu bagaimana dengan T-nya? Tingginya ya. Nah, lihat pada segitiga siku-siku yang kedua ini ya. Nah, di sini nggak ada sudutnya, nggak diketahui ya. Yang hanya diketahui pada segitiga siku yang pertama ada sudut alfa. Nah, konsep perbandingan trigonometri kita gunakan. Nah, sehingga T kita peroleh ya, T-nya. Ya, tulis di sini. T-nya sama dengan B kali sin alfa. Ya, dia mati lagi ya. T sama dengan sin B sin alfa. Sedangkan tuh alasnya B cos alfa. Nah, kembali pada segitiga siku-siku yang kedua. Nah, A sisi miringnya, T sisi tegak. Lalu sisi alasnya C min B kali cos alfa. Hukum Pitagoras dari segitiga siku-siku yang kedua ini bunyinya seperti ini ya, coba. A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah C dikurangi B cos alfa dikuadratkan. Coba dia mati, bener nggak? Ya, dari segitiga siku-siku yang kedua Romawi yang sebelah kiri. Hukum Pitagorasnya seperti itu. Oke. Oke ya, bener ya. T kuadratnya berapa ini? T-nya diketahui B sin alfa. Jadi T kuadratnya. Nah, ini jadi sama dengan B kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, sedangkan untuk yang ini C min B cos alfa dikuadratkan kita jabarkan jadi C kuadrat dikurangi 2BC ya cos alfa ditambah ya, tambah B kuadrat cos kuadrat alfa. Oke, diingat kembali bagaimana menjabarkan bentuk dari kuadrat ya, pengurangan kuadrat ya. Ingat ini ya, di sini baru tuliskan. Ingat dulu kita pernah belajar A dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini
Di sini ya, kita terapkan dalam bentuk hukum Pitagoras dari segitiga siku-siku yang kedua. Ya, diingat kembali ini. Lalu dari hasil yang kedua, hasil yang terakhir ini B kuadrat sin kuadrat alfa ditambah C kuadrat dikurangi BC cos alfa ditambah B kuadrat cos kuadrat alfa. Lihat, ada yang sama koefisiennya. Koefisien dari sin kuadrat alfa adalah B kuadrat dan koefisien dari cos kuadrat alfa juga B kuadrat. Kita gabung jadi satu. Ya, penulisan ya. Aljabar itu mudah sebenarnya, hanya mengikuti tulisan sebelumnya gitu ya. Mengikuti tulisan sebelumnya. Oke, di mana tadi? Ini ya. Ini jadi sama dengan B kuadrat. Nah, kita kurungi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Lalu sisanya tulisannya ditambah C kuadrat. Nah, C kuadrat ya. C kuadrat dikurangi BC cos alfa ya. C kuadrat. Nah, kita taruh bawahnya. Dikurangi ya 2BC cos alfa. Oke ya. Coba perhatikan lagi. Ingat tentang identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa plus kuadrat cos kuadrat alfa ini nilainya sama dengan 1 ya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ya, kan perkalian dengan 1 ya, ditambah sisanya C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Nah, ini asal muasal dari aturan kosinus. Baik, kita coba dengan contoh soal. Oke, dimisalkan kita punya diberi segitiga sembarang, lalu diketahui panjang sisi di sini aja ya, ini 4. Nah, lalu di sini 3, lalu di sini sudutnya 60 derajat. Oke ya. Ya, saya perbaiki dulu gambarnya. Pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi yang ini? A. Ya. Kita umpamanya belum tahu ini sudut yang di sini berapa gitu ya. Hanya diberikan ada sudut 60 derajat, sisi yang mengapit sisi yang mengapit sudut 60 derajat itu adalah 4 dan 3. Kita pakai aturan kosinus untuk menyelesaikan soal ini. Bunyinya A kuadrat ya, sisi yang mengapit itu 4 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 3 cos 60 derajat. Oke, coba lihat betul enggak punya aturan sinusnya, aturan kosinusnya ya. Ya, benernya baru kita selesaikan. A kuadrat. Oke, 4 kuadrat itu sama dengan 16, 9 kuadrat itu 9. Dikurangi 2 kali 4 kali 3, 24
cos 60 derajat ya, setengah. Nah, kita hitung A kuadrat sama dengan 16 tambah 9 itu 25. Enggak. Oke ya. Lalu 24 dikali setengah 12. Oke. Lalu A kuadratnya sama dengan 13. Itu enggak? Betul ya? Nah, sekarang berarti A-nya di sini sama dengan akar dari 13. Selesai. Berikutnya adalah soal cerita. Perbandingan sisi-sisi segitiga adalah 6 dibanding 5 dibanding 4. Berapakah kosinus sudut terkecil? Nah, kita buat dulu segitiga sembarangnya. Oke. Nah, perbandingan sisi-sisinya adalah 6 dibanding 5 banding 4. 6 dibanding 5 dibanding 4. Oke, kita misalkan bentuknya seperti itu segitiganya ya. Pertanyaannya adalah manakah sudut yang terkecil? Sudut yang terkecil ini adalah sudut yang menghadap sisi yang terpendek. Sisi yang terpendek adalah 4, maka sudut yang terkecilnya itu ada di sini ya. Nah, kita misalkan ini adalah sudut alfa. Oke, kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinusnya bunyinya 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 6 dikali 5. Ini hasilnya lalu dikali cos alfa. Coba dia mati dulu, bener enggak ini bunyi dari aturan kosinus untuk kasus ini. Jadikan 4 itu di depan sudut alfa gitu ya. Lalu 6 dan 5 itu sisi yang mengapit sudut alfa. Oke, benar ya? Oke. Jadi kita hitung 4 kuadrat. 4 kuadrat ini adalah 16 sama dengan 36 ditambah 25. Lalu dikurangi 2 kali 6 kali 5 itu 60 cos alfa ya. Betul ya? 36 tambah 25 kita kerjakan dulu. Jadinya 16 sama dengan 61 dikurangi 60 cos alfa. Ya, kita pindah 61-nya. 16 kurangi 61 sama dengan negatif 60 cos alfa ya. Benar ya? Negatif 16 dikurangi 61 berapa ini? Negatif 45 sama dengan negatif 60 cos alfa. Diperoleh cos alfa sama dengan negatif 45 per negatif 60 sama dengan, nah, negatif bagi negatif positif ya. Kita perkecil 45 dengan 60.
sama-sama dibagi 5 ya. 45 bagi 5 9, 60 bagi 5 12. Jadi masih bisa diperkecil. 9 dibagi 3 3, 12 dibagi 3 4. Oke. Jadi didapatkan sinus sudut terkecilnya adalah 3/4. Oke, begitu. Oke ya, penjelasan dari Pak Heru untuk aturan kosinus dan kosinus, aturan sinus dan kosinus. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan melalui link. Ada 2 jenis tugas, melalui quizzes dan juga melalui Google Form. Kalian kumpulkan masing-masing link yang sudah disediakan. Ada 2 penilaian ya yang diberikan, ada penilaian homework atau penilaian harian dan juga penilaian project. Untuk project itu berupa soal uraian. Oke, begitu. Selamat mengerjakan tugas. Kurang lebihnya Pak Heru mohon maaf yang sebesar-besarnya.